Tidak mungkin kita menggunakannya seperti ini, misalnya megangnya, nggak mungkin juga. Atau begini juga tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pencak silat Indonesia. Salam persaudaraan. Welcome back to my channel Mas Trianto. Ketemu lagi dengan Mas Trianto. Kali ini Mas Trianto akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara atau kita berlatih dasar untuk memutar atau memainkan golok. Kita belajar bersama dari pendekar asal Indonesia. Mau tahu seperti apa tutorial atau cara teknik belajar memutar golok? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah arah ayunan golok. Kemudian yang kedua bagaimana teknik menyimpan atau menyembunyikan golok. Yang ketiga adalah merubah posisi pegangan, ya. Dan yang keempat adalah bagaimana memindahkan pegangan tangan dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, kita lanjutkan yang teknik berikutnya, yaitu arah tebasan. Karena ini harus dipahami terlebih dahulu dari mana kita arah awal melakukan serangan atau tebasan dan kenapa ini terkait dengan teknik memutar golok. Meskipun pada kebanyakan praktisi atau kebanyakan penampilan pencaksilat yang menggunakan golok, kita cenderung menilai memutar golok itu adalah bagian dari seni atau keindahan. Tapi pada dasarnya sesungguhnya memutarkan itu adalah satu keniscayaan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan satu gerakan tertentu, nah pada saat itu akan ada sisa tenaga atau sisa gaya, sisa energi yang sayang kalau kita buang begitu saja. Artinya secara otomatis maka kita refleks, ya, tidak membiarkan sisa tenaga itu terbuang percuma, tetapi disimpan sementara dalam bentuk gerakan putaran. Jadi gitu ya teman-teman, ya. Misalnya begini, ketika kita dari sini ada serangan dan kemudian kita balik dari sana, ini sesungguhnya akan ada saat berhenti dan ada mulai. Tapi kalau kita sedikit simpan sisa tenaga dalam bentuk putaran, maka gerakan kita akan jauh lebih efektif. Barangkali sahabat-sahabat yang dari Cimande bisa memahami ini kalau kita analogikan dengan kelit detik misalnya, di mana gerakan tubuh secara makro itu dikurangi, dan ini sudah betul-betul gerakan yang sifatnya sedikit sekali dan sudah sangat-sangat rapat. Jadi ketika kita arah serangan dari sini misalnya, kalau kita masih ada sisa tenaga, maka golok otomatis dia akan berputar sendiri. Nah, jadi ini akan dengan sendirinya berputar. Kenapa? Karena masih ada sisa tenaga dia. Kalau kita seperti ini sangat-sangat tidak efektif dan tidak efisien gitu, membuang tenaga. Sehingga dengan demikian tenaga yang masih tersisa ini kita manfaatkan, dan otomatis dengan sendirinya kalau kita sudah terbiasa, dia akan dengan refleks. Jadi kalaupun kita tebas ke sana, dia akan reflekskan. Nah, dari sana dia pun akan refleks. Nah, tadi kita bahas yang pertama adalah arah serangan. Secara umum dan secara mendasar, arah itu ada arah diagonal dari kanan atas ke kiri bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, oke. Kemudian horizontal atas, horizontal tengah ke perut, dan horizontal bawah menyasar lutut atau kaki, ya. Jadi diagonal kanan ke kiri bawah, kiri ke kanan bawah,
kemudian horizontal atas, ini ke leher, arah leher, kemudian ke perut, kemudian ke kaki. Dan yang kelima adalah tusukan. Tusukan bisa dari arah perut, bisa dari arah pinggang, bisa dari arah pinggang, atau ke arah wajah. Nah, apabila kita aplikasikan dengan teknik putaran yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, teman-teman yang agak kurang bisa mengikuti, bisa dilihat tutorial pada video saya sebelumnya untuk memutar, ya, teknik memutar. Nah, jadi kalau serangan katakanlah dari arah kanan atas ke kiri bawah, sisa tenaga ini jangan kita buang, tapi kita manfaatkan dengan putaran. Ya, barangkali nanti videonya bisa kita buat agak full, ya, ini karena masih keterbatasan alat. Baik, prinsip tadi teman-teman, sahabat-sahabat, semua sudah bisa dilihat, ya. Jadi arah serangan adalah diagonal atas kiri bawah, kiri atas ke kanan bawah, horizontal atas, horizontal tengah, dan horizontal bawah. Nah, sekarang setelah sahabat-sahabat bisa melakukan gerakan secara rutin, putaran luar, putaran dalam, luar dalam, sekarang adalah yang penting, juga ini sangat-sangat fundamental, adalah bagaimana teknik menyembunyikan senjata kita, ya, setelah kita melakukan serangan. Saya ambil contoh misalnya setelah ini arah tebas, ya, atau arah bacokan, golok diputar dan kemudian disimpan. Ini adalah teknik menyembunyikan. Tebas, putar, simpan. Tebas, putar, simpan. Ujung yang tajam ini menghadap keluar, yang tumpul punggungnya ini menghadap ke bagian dalam, dan dia tempel. Kita tidak perlu takut akan terluka karena ini aman kalau posisinya tepat, ya. Kalau posisi tepat dia seperti ini, dia aman. Nah, kita simpan di sini. Jadi dari sana tebas, putar, simpan, sembunyikan. Sembunyikan. Baik, sahabat-sahabat, silahkan dilatih. Saya berikan kembali contohnya pelan-pelan. Dari tebas, oke, tebas, putar, simpan, simpan. Hati-hati ujungnya, simpan saja, tempel saja, tidak apa-apa. Putar, simpan. Jadi ketika kita serang, hop, tarik, simpan. Ini bisa kita gunakan untuk memukul atau untuk kita membuang serangan, ya. Dan ini keluar. Nah, kalau kita sudah lipat di sini, beberapa menyebutkan ini adalah teknik seliwak, ya. Silahkan, atau juga sumput, ya. Kocok, sumput. Nah, ini kocok, tebas, tebacok, sumput. Maksudnya, kalau sudah di sini, kita bisa melakukan serangan ke atas, atau dari sini bisa kita ke bawah, ya. Jadi bisa dari sini kita horizontal atas, atau dari sini kita bisa horizontal bawah. Ini adalah untuk mengamankan senjata kita. Jadi kalau misalkan tangan kita mau diambil oleh lawan misalnya, kita langsung tarik, simpan. Berikutnya adalah memindahkan pegangan atau memindahkan posisi dulu. Dari posisi seperti ini, pindah ke posisi seperti ini. Nah, maka supaya efektif, kita menggunakan putaran golok. Bagaimana? Kita ambil contoh, ya, atau saya contohkan. Diputar, kemudian putar. Jari kita bermain, oke. Simpan, otomatis kita sudah pindah. Kalau tadi kan seperti ini kita sudah pindah sekarang, seperti ini. Dibuka, putar,
jari dimainkan, dipindahkan. Nah, ini jarak dekat ya. Putar, dipindahkan. Dua ini harus berperan. Jadi begini, lihat ya. Pindah, langsung pegangan dirubah. Lepas atau bacok, putar. Ya. Selanjutnya adalah pindah pegangan. Nah teman-teman, untuk sementara yang bisa sahabat-sahabat lakukan adalah memindahkan pegangan, berlatih seperti ini dulu, membiasakan seperti ini. Pertama barangkali harus dilihat posisi kaki pun hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Ini adalah cara awal untuk melatih pegangan dulu. Kalau dibalik seperti ini ya. Nah, sahabat-sahabat berlatih ini terus, berlatih terus ya. Kalau dari sini, jadi harus dilatih terus-menerus seperti itu. Nah, itu dulu teman-teman. Nanti setelah ini kita akan sambung pada video berikutnya, yaitu aplikasinya pada teknik dan pada gerak jurus dasar dengan menggunakan golok. Sementara sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua tetap bersemangat untuk terus belajar, berlatih bersama. Kita lestarikan seni budaya kebanggaan bangsa Indonesia. Semoga semuanya sehat, sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video dari pendekar asal Indonesia yang dibawakan oleh Pak Iwan Darmawan. Beliau ini dari perguruan Cakra Buana Muda Indonesia atau dikenal dengan CBMI. Untuk kalian semua, jangan lupa subscribe channel YouTube Pendekar Asal Indonesia dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru dari Pendekar Asal Indonesia. Untuk teman-teman yang mau belajar lanjutan teknik dasar bagaimana cara memutar golok atau bagaimana cara memainkan golok, kalian bisa ikutin channel YouTube Pendekar Asal Indonesia. Terima kasih Pak Iwan telah berbagi ilmu bagaimana cara memutar golok atau teknik dasar bagaimana cara kita belajar memutar golok. Semoga videonya bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun pencak silat Indonesia. Salam persaudaraan.